Halo semuanya, Assalamualaikum. Hari ini aku mau bikin kue tradisional khas Indonesia, yaitu dadar gulung ya. Di resep ini saya buat dua versi ya, ada yang versi polkadot dan juga versi biasa rasa pandan. Nah, untuk isinya saya pakai unti kelapa dan ini rasanya manis, teksturnya lembut, kenyal, halus, dan pokoknya malah endol surendol nya teman-teman, dan cocok banget buat pemula. Nah, langsung aja kita simak ya videonya hingga selesai. Resep pertama yaitu dadar gulung polkadot. Ini saya mau bikin untinya dulu. Ada setengah gelas gula merah atau gula jawa atau gula aren, terus air setengah gelas. Di sini akan kita didihkan dulu, kita masak ya. Kemudian tambahkan kelapa kering ya. Di sini saya pakai kelapa kering karena kelapa yang segar mah tidak punya. Ini jadi wayahna yang kering saja, nggak apa-apa ya. Lalu dimasak ya hingga menyusut ya, hingga tercampur si gula merahnya ya dan kelapanya. Pokoknya masak hingga menyusut ya teman-teman. Dan kalau sudah menyusut, airnya disisihkan dulu ya. Nah, ini udah menyusut ya, berarti udah matang. Jangan sampai kering banget ya. Ini ada macak-macaknya gitu air seperti ini. Nah, ini udah matang, kita sisihkan dulu. Sekarang kita bikin kulit dadarnya. Ada 1 butir telur. Bisa di skip kalau tidak suka. Ada 1 sendok makan gula pasir. Kemudian untuk terigunya 1,5 gelas ya, protein tinggi rendah juga bisa. Saya memakai protein tinggi ya. Kemudian minyak sayur 2 sendok makan. Dan juga ini ada santan 550 ml, atau kalaupun mau nggak pakai santan juga bisa, nggak pakai telur juga bisa ya teman-teman, sesuaikan aja. Tanpa santan juga bisa, kalau mau pakai santan silahkan, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Ini santannya 550 ml, tuangkan sedikit-sedikit sambil diaduk-aduk. Tambahkan garam sedikit dan bubuk vanila juga ya, sedikit aja. Aduk-aduk hingga tercampur. Dan di sini akan saya saring dulu ya, biar tidak bergerindil gitu. Saring adonannya kayak gini tuh ya teman-teman. Nah, untuk keencerannya seperti ini ya teman-teman, tuh untuk kekentalannya seperti ini tuh ya. Jadi enggak terlalu kental ataupun encer banget. Lalu ambil 2 centong sayur si adonan ini, dan saya kasih warna merah ya. Ini untuk polkadotnya ya. Untuk warna polkadot silakan disesuaikan aja, mau yang gimana warnanya sesuai selera. Untuk warna kulit dadarnya aku pakai warna orange ya, atau kuning ya, bukan orange, maaf, kuning ya teman-teman, kuning ya. Tapi kalau kalian suka warna yang lain silahkan, kalau aku mah yang kuning ya. Nah, aduk-aduk dulu hingga tercampur. Jangan lupa panaskan teflonnya ya teman-teman. Nah, kayak gini tuh udah tercampur bagus ya. Sekarang aku kasih minyak teflonnya ya, sedikit aja. Beri sedikit tetesan polkadotnya dulu ya, beberapa tetesan polkadot seperti di gambar ini. Nah, kayak gini. Kemudian beri adonan 1 centong sayur aja, adonan kulit dadarnya 1 centong sayur saja ya. Lalu diregangkan begini si teflonnya itu digoyangkan ya seperti ini. Dan ini kalau sudah matang mah angkat. Sama kayak tadi, beri tetesan polkadotnya dulu, terus adonannya dan regangkan dan biarkan hingga matang. Maksudnya digoyang-goyang gitu ya si teflonnya itu biar matang merata. Nah, ini sudah selesai semuanya, aku skip ya. Nah, ini sudah selesai dan adonannya itu anti sobek ya. Ini tuh tipis banget tapi anti sobek ya teman-teman, anti gagal pokoknya mah. Nah, sekarang kita akan bentuk ya, atau kita lipat-lipat. Sepertinya teman-teman juga sudah pada tahu cara melipatnya ya. Nah, kayak gini tuh. Yang lembutnya itu biarkan di dalam, dan yang korodoknya itu di luar ya. Maaf itu ya, yang bagian luarnya itu di luar ya teman-teman. Tuh yang lembutnya di dalam. Simpan adonan. Kemudian yang berporinya itu biarkan di luar ya, kayak gini tuh teman-teman. Pokoknya malah gampang pisan ya teman-teman. Pasti teman-teman juga sudah pada pintar-pintar ya. Dan ini sudah selesai dadar gulungnya, dadar gulung polkadot isi unti kelapa. Rasanya tuh juara banget teman-teman. Ini kue jadul ya sebenarnya, tapi saya tuh masih suka ya, dan semuanya hampir semua tuh pada suka dengan kue yang manis ini ya. Ini manis, cocok banget buat camilan keluarga. Manis pokoknya, ini gulanya udah pas, manisnya udah pas pokoknya mah. Dan ini untuk kulitnya juga teman-teman anti sobek banget.
silahkan dicobain ya. Endul, pokoknya nama endul surendul ya teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat tuh, teksturnya itu kenyal, empuk, lembut, pokoknya nama halus ya kulitnya itu. Pokoknya nama endol surendol we ya teman-teman, wajib cobain karena ini kue ini sangat enak banget, pas banget buat jajanan, buat camilan, buat hidangan keluarga ya. Tuh dalamnya itu Masya Allah tabarakallah, enak pokoknya nama teman-teman, manisnya udah pas ini. Oke teman-teman, selamat mencoba ya, semoga kalian suka. Jangan lupa like, komen, juga subscribe. Oke, kita lanjut ya ke resep yang kedua. Resep yang kedua adalah masih dadar gulung, tapi di sini rasa pandan ya teman-teman, bukan polkadot. Tapi adonannya sama dari tepung terigu. Nah, bagi kalian yang mau masak silahkan disimak videonya. Bahan-bahan yang diperlukan ada 2 gelas terigu, aku pakai protein tinggi, yang rendah juga bisa, ukuran gelasnya 340 ml. Kemudian telur 1 butir, bisa di skip kalau tidak suka. Ada garam sejumput, ada gula pasir 1 sendok makan, vanila setengah sendok teh gitu ya. Dan pandan ya, rasa pandan, pasta rasa pandan secukupnya. Untuk untuk airnya, air santannya saya memakai 2 gelas air santan dari 4 sendok bubuk santan ya. Jadi saya nggak pakai santan segar karena tidak ada. Nah, ini 2 gelas ya, santannya 2 gelas dari 4 sendok bubuk santan. Nah, sekarang kita aduk-aduk dulu hingga tercampur ya teman-teman, hingga tercampur semuanya. Dan di sini akan saya tambahkan lagi air ya teman-teman. Jadi air doang, nggak pakai santan, sebanyak setengah gelas. Dan tambahkan lagi pasta kalau pengen warnanya tajam gitu ya, lebih bagus. Nah, kayak gini, ini adonannya kekentalannya seperti ini ya teman-teman. Maaf sekali aku tidak menyaringnya ya, ini pasti akan ada gerindilan gitu ya, karena ini cepat-cepat ya. Kemudian panaskan teflon dan tuangkan 1 sendok sayur adonan dadarnya ya teman-teman, 1 centong saja ya, seperti ini. Nah, kayak gini tuh, biarkan hingga matang ya. Oh ya teman-teman, aku nggak pakai minyak ya, di resep yang kedua ini nggak pakai minyak, tapi aku pakai santan. Dan kalau kalian mau pakai minyak silahkan ya, 2 sendok gitu ya di adonannya. Dan di panggangannya ini kayak digoreng gitu boleh, pakai minyak juga, dioles-oles. Kalau saya nggak pakai ya, ini teflonnya anti lengket banget. Nah, ini sudah selesai semuanya ya. Tuh, tipis-tipis banget kulitnya juga teman-teman, dan dijamin ini anti sobek, anti robek, anti soeh ya. Nah, ini untuk isian ya, bisa teman-teman cek di resep yang pertama tadi ya. Sekarang kita akan lipat ya teman-teman. Tuh kayak ginilah lipat nama, pasti teman-teman juga sudah pada tahu ya, sudah pada pintar-pintar cara melipatnya. Tuh kayak gini tuh teman-teman. Jadi ini mah buat pemula juga pasti langsung bisa, karena ini gampang banget cara buatnya. Nah, bagi kalian yang tidak suka telur, jangan pakai telur ya. Jadi skip aja telurnya, nggak apa-apa. Tapi kalau kalian suka telur, suka santan, silakan pakai. Kalaupun nggak pakai, dengan versi ekonomis bisa ya teman-teman. Bisa pokoknya mah sesuai selera aja, tinggal kita yang ngatur ya. Nah, jadi kue tradisional itu khas Indonesia, jajanan ya atau camilan ini tuh sebenarnya udah lama sekali, tapi masih legendaris sampai sekarang ya teman-teman. Ini nggak akan tamat-tamatnya, kita akan suka terus ya, karena ini enak rasanya dan manis, teksturnya lembut, kenyal, pokoknya mah wangi ya. Pokoknya mandal surendal we ya teman-teman, gimana mau lupa gitu ya. Walaupun ini jadul, nggak akan dilupakan, tetap di hati aku ya. Oke teman-teman, dan kalian pun aku jamin kalian juga pasti pada suka yang namanya dadar gulung ya. Oke, di resep ini kan ada 2 resep ya, tinggal kalian pilih saja mau yang polkadot ataupun yang ini. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Terima kasih.